Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di mata kuliah kewirausahaan untuk mahasiswa jurusan agribisnis di Fakultas Sains Terapan Universitas Surya Kencana Cianjur. Hari ini materi yang akan kita bahas adalah tentang cara mendirikan usaha. Kita lihat pada paparan yang akan saya share berikut ini. Orang punya usaha dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang karena keluarga pengusaha, jadi memang sudah keturunan dia menjadi pengusaha, kemudian ada yang sengaja terjun menjadi pengusaha, ada yang kerja sampingan, ada juga yang coba-coba, ada yang karena terpaksa. Nah, cara mendirikan usaha itu bisa mendirikan usaha baru, bisa membeli perusahaan dari yang sudah ada, bisa juga kerjasama manajemen dengan sistem waralaba atau franchising, dan bisa mengembangkan usaha yang sudah ada. Kemudian memilih bidang usaha, itu alasannya berbeda-beda. Bisa karena minat bakat, modal, jangka waktu perolehan penghasilan, besarnya laba, dan pengalaman. Bidang usaha yang bisa dipilih juga banyak ragamnya. Bisa sektor kecantikan, sektor keterampilan, konsultan, industri, tambang, kelautan, perikanan, pertanian, dan banyak lagi. Nah, jenis-jenis badan usaha yang ada yaitu yang pertama perusahaan perseorangan, yang kedua firma, yang ketiga perseroan komanditer, yang keempat koperasi, yang kelima yayasan, dan yang terakhir perseroan terbatas. Nah, untuk perseorangan, itu biasanya perusahaan adalah milik pribadi, berbentuk sederhana, pemilik sama dengan penanggung jawab. Nah, kelebihannya adalah pendiriannya mudah, modal kecil, tidak dibutuhkan organisasi besar, wewenang di tangan pemilik, keuntungan keseluruhan untuk pemilik. Kelemahannya, biasanya perusahaan perseorangan itu sulit berkembang, kemudian modal sulit bertambah. Contohnya usaha dagang dan toko bangunan atau TB. Nah, yang kedua adalah firma atau FA. Pendirian oleh 2 orang atau lebih. Kemudian pendirian itu ada akte notaris, akte di bawah tangan. Kemudian kepemimpinan di tangan pemilik, modal oleh orang yang terlibat. Kelebihannya adalah manajemen sudah lebih baik dibandingkan perseorangan. Kemudian perolehan dana lebih mudah. Tujuannya keuntungan. Kekurangannya, bila salah satu pemilik tidak ada, kelanjutan usaha tidak menentu. Nah, untuk CP atau perseroan komanditer, itu persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan. Beberapa orang bersekutu untuk menjalankan usaha, dijalankan oleh orang sekutu aktif dan bertanggung jawab atas semua risiko, kewajiban, serta kepada pemilik atau kepada pihak ketiga. Kelebihannya, tanggung jawab terutama bagi sekutu aktif dan pasif. Modal pengembangan usaha lebih cepat. Sekutu CP dibagi 2, sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atau sekutu lainnya, satu atau lebih sekutu yang hanya bertindak sebagai pemberi modal. Nah, tujuan CP memberi peluang bagi perseorangan untuk ikut menanamkan modalnya dengan tanggung jawab terbatas. Koperasi, badan usaha yang beranggotakan beberapa orang, asas kekeluargaan, didirikan berdasarkan akte pendirian, dibentuk melalui rapat anggota, anggota yang hadir minimal 20 orang. Pengelolaan oleh pengurus SHU berdasarkan partisipasi anggota, anggota koperasi, pemilik, dan pengguna fungsinya. Nah, tujuannya adalah membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Syarat anggota yang hadir, satu, mampu melaksanakan tindakan hukum, kemudian menerima landasan ijil asas dan studi dasar koperasi, sanggup dan bersedia melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota koperasi. Kemudian jenis koperasi itu ada 2, koperasi produksi dan koperasi konsumsi. Modalnya bisa sendiri dari simpanan anggota atau dari pinjaman. Kalau yayasan adalah badan usaha yang tidak bertujuan mencari keuntungan. Tujuannya sosial, kemudian modal berupa sumbangan, wakaf, hibah, atau sumbangan lainnya. Dewan pengurus dia yang mengelola kegiatan yayasan, kemudian bidangnya biasanya pendidikan, kesehatan, panti sosial atau LSM. Perseroan terbatas atau PT, badan hukum yang memiliki tanggung jawab terbatas sebatas modal yang disetorkan.
Jangkauan lebih luas. Kelebihannya adalah tanggung jawab bergantung pada jumlah modal, luasnya bidang usaha yang dimiliki, kemudahan memperoleh modal atau ekspansi. Dalam undang-undang, PT merupakan suatu badan hukum perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan. Pendirian PT, perjanjian antar pihak yang terdapat di dalamnya. Kemudian ada usaha tertentu yang akan dijalankan, modal yang terbagi dalam bentuk saham persyaratan tertentu. PT berdasarkan kepemilikannya, PT biasa, PT terbuka, dan PT persero. PT berdasarkan statusnya adalah perseroan tertutup dan perseroan terbuka. Modal PT itu ada modal dasar, ada modal ditempatkan atau dikeluarkan minimal 25% dari modal dasar, ada modal setor 50% dari modal ditempatkan. Syarat mendirikan PT, minimal ada 2 orang, kemudian pendirian PT dituangkan dalam akte notaris menggunakan bahasa Indonesia, mencantumkan perkataan PT dalam akte notaris, disahkan oleh Menteri Kehakiman, didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, diumumkan dalam Berita Negara. Modal dasar minimal 20 juta, modal ditempatkan minimal 50% dari modal dasar, penyetoran modal setor 50% dari modal ditempatkan. Nah, perubahan PT mencantumkan nama, maksud, dan tujuan kegiatan perseroan, memperpanjang jangka waktu perseroan, meningkatkan atau menurunkan modal, mengubah status perseroan terbatas dari tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya. Nah, dokumen perusahaannya yang pertama ada TDP atau tanda daftar perusahaan, kemudian NPWP dan bukti diri. Izin-izin perusahaan, yang pertama surat izin usaha perdagangan atau SIU, yang kedua surat izin usaha industri atau SIUI, izin domisili, izin gangguan, izin pendirian bangunan atau IMB, izin dari Departemen Teknis. Proses pendirian badan usaha, yang pertama mengadakan rapat umum pemegang saham, yang kedua dibuatkan akte notaris, yang ketiga didaftarkan di pengadilan negeri, kemudian diberitakan dalam lembaran negara. Nah, faktor-faktor kegagalan usaha, jadi setelah kita membuka perusahaan, mungkin saja ada yang menyebabkan kegagalan dalam usaha tersebut. Nah, faktor-faktornya yang pertama, data dan informasi tidak lengkap. Yang kedua, salah perhitungan. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan pekerjaan yang salah. Yang keempat, kondisi lingkungan. Dan mungkin yang kelima adalah unsur kesengajaan. Demikian materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.